Bismillahirrahmanirrahim. Sayangnya Allah pada saudara kita di tanah Arab. Kenapa? Kalau besok duhon, orang itu kan harus bercocok tanam, harus punya ternak. Kalau dalam kondisi tandus seperti tahun-tahun sebelumnya sampai beberapa ratus atau ribu atau itu akan kesulitan saudara-saudara kita di tanah Arab itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil hamdil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudaraku yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kembali lagi berjumpa dalam channel kita Orang Surau. Pada kali ini, video yang telah kita tampilkan tadi, insya Allah itulah di antara salah satu bahan yang mesti kita reaksi pada kali ini. Di dalam video tersebut, Ustaz Danu mengatakan bahwa salah satu cara untuk menyongsong datangnya dukhon itu, supaya nanti tidak terjadinya kelaparan, adalah dengan menyiapkan lahan, kemudian menanam lahan tersebut dengan berbagai macam tumbuhan yang berumur panjang, semisalan pohon kelapa, kemudian juga mungkin seperti katela pohon yang bisa nanti dikonsumsi ketika terjadinya dukhon. Dan bahkan Ustaz Danu mengatakan bahwa beliau telah menyiapkan lahan sekitaran 150 hektar untuk kampung yang disebut dengan kampung akhir zaman, untuk menyongsong yang namanya dukhon. Kalau boleh tahu, sudahkah ada lokasi untuk kampung akhir zaman yang katanya sempat disebut-sebut dulu tuh? Kira-kira itu sudah ada belum, di mana alamatnya? Kalau saya sih alhamdulillah sudah sebagian. Cuma kebutuhan yang saya hitung itu kan membutuhkan lahan itu sekitar kurang lebih 150 hektar. 150 hektar dihitung ya. Dihitung nanti untuk nanam pohon kelapa. Kelapa itu untuk apa? Kelapanya yang tua itu untuk masakan. Air kelapanya bisa diminum. Kemudian dari kelapa yang tua, kemudian kita juga bikin minyak goreng dari kelapa tua. Kita beranggapan apa yang disampaikan oleh Ustaz Danu ini hanyalah sebatas asumsi semata atau sebatas khayalan beliau saja. Kenapa ini kita sampaikan? Kenapa kita beralasan bahwasanya ini hanyalah sebatas khayalan dari Ustaz Danu? Paling tidak kita memberikan 3 alasan. Yang pertama adalah dari sekian luasnya 150 hektar lahan yang disiapkan oleh Ustaz Danu, bahkan teman dekat sendiri beliau pun belum tahu ya, seperti Bang Zainuddin, kemudian Pak Tung, dan bahkan ini Ustaz Asep sendiri belum tahu itu lokasinya di mana ya, belum tahu lokasinya di mana, masih dirahasiakan oleh Ustaz Danu. Jangan-jangan ini hanyalah sebatas wacana saja, belum terbeli sama sekali. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kalaupun toh sudah memang ada lahan yang disiapkan oleh Ustaz Danu sekitar 150 hektar tersebut, apakah ada jaminan ya dari Ustaz Danu bahwa lahan tersebut nantinya aman dari hantaman meteorit? Ya, apakah lahan yang 150 hektar itu ada jaminan bahwa tidak terkena dengan hantaman meteorit? Kenapa hal ini kita sampaikan? Simak ilustrasi sebagai berikut ini. Ketika meteor jatuh kemudian menghantam bumi, kemudian ketika itu terjadi, kondisi bumi itu sendiri dalam kondisi yang sangat kering ya, abu-abu bertebaran, apalagi nanti ditambah dengan hantaman meteor menghantam bumi, tentunya abu-abu, kemudian asap yang bergesekan dengan atmosfer itu menimbulkan asap yang begitu tebal ya, mengandung asap yang begitu tebal, sehingga apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ad-Dukhan ayat 10 sampai 11, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim,
Fartakib yauma ta'tis sama'u bidukhanin mubin yaghshan nasa hadza 'adzabun alim. Tunggulah di mana nanti suatu waktu ya langit mendatangkan asap yang begitu nyata yang meliputi seluruh manusia, itulah azab yang pedih kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi datangnya meteorit menghantam bumi dengan adanya dukhan itu azab bagi manusia. Baik yang mukmin maupun yang kafir semuanya nanti kena imbas ya, kena imbas dari dukhan ini. Jadi ini adalah kata Allah adalah azab yang tidak main-main dan bahkan Allah mengatakan adalah azab yang pedih. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat waktu itu nanti bumi menjadi gelap ya karena terhalang oleh asap yang tebal sehingga sinaran matahari tidak memantulkan bumi. Yang namanya tanaman kalau ditanami kemudian tidak dibantu oleh matahari, niscaya tanaman tidak bisa hidup. Okelah umpama Ustaz Danu telah memiliki lahan, kemudian tumbuh-tumbuhannya sudah banyak, kemudian kelapa-kelapa pun sudah ditanam. Kelapa dan tumbuhan itu kan butuh proses fotosintesis untuk kelangsungan hidup mereka. Nah, tentunya mereka itu membutuhkan cahaya matahari untuk menghasilkan zat hijau daun itu. Nah, sekarang zat hijau daun itu tidak bisa diproduksi oleh tumbuhan. Otomatis tumbuhan itu akan mati karena memang matahari terhalang oleh asap tadi, ya. Sehingga tanaman dan tumbuhan yang begitu banyak tadi yang disiapkan oleh Ustaz Danu tentunya akan mati. Ini alasan yang kedua kenapa kita katakan bahwa ini adalah sebatas khayalan saja. Alasan yang ketiga adalah seperti yang kita sampaikan tadi di dalam surat Ad-Dukhan ayat 10 dan 11 tadi Allah telah mengatakan bahwa hadza adzabun alim, bahwa dukhan itu adalah merupakan azab yang pedih bagi manusia yang mengenai orang muslim dan mengenai juga orang kafir. Rasulullah SAW telah mengatakan dalam sebuah sabdanya dari Abu Malik Asy'ari, kemudian diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwa beliau bersabda, ad-dukhan ya'khudhul mu'minu kazukmati wa ya'khudhul kafiru fatantafikhu hatta yakhruja min kulli musma'in. Dikatakan di dalam hadis ini, orang mukmin yang kena dukhan itu seperti mereka mengalami pilek. Mereka mengalami semacam penyakit pilek. Sementara orang kafir yang kena debu dukhan itu seperti orang mabuk, kata Rasulullah. Dan bahkan nanti di hidung, di telinga, dan bahkan di duburnya keluar asap. Begitu dahsyatnya dari dukhan ini. Nah, kira-kira ketika itu ya, apakah bagaimana kondisi kita? Bayangkan saja bagaimana nanti kondisi kita, apalagi nanti yang katanya menjaga lahan yang 150 hektar itu. Tidak mungkin kondisi umat ketika itu dalam kondisi kelaparan, dan itu sama sekali tidak mungkin dan itu tidak logis sama sekali. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita sampaikan bahwasanya kampung yang dikatakan oleh Ustaz Danu tadi, kampung akhir zaman yang disiapkan oleh Ustaz Danu sekitar 150 hektar tadi, itu hanyalah sebatas asumsi dan khayalan belaka. Oke, balik lagi Ustaz. Jadi apa namanya, kurun waktu dukhan itu berapa lama kira-kira? Itu kalau di dalam perkiraan di dalam hadis itu antara 7 sampai 9 tahun. Wow. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian di dalam video yang kedua, ketika Ustaz Asep menanyai Ustaz Danu tentang berapa lama nanti dukhan itu berlangsung di muka bumi, kemudian dijawab oleh Ustaz Danu itu sekitaran 7 sampai 9 tahun. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, benarkah seperti itu? Kita ambil dari sebuah hadis dari Al-Alama Al-Khazib, ya, beliau menceritakan bahwasanya Huzaifah, sahabat Rasulullah SAW, Huzaifah radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, apakah itu dukhan? Kemudian Rasulullah menjawab dengan ayat surat Ad-Dukhan ayat 10 sampai 11 tadi. Fartakib yawma ta'tis sama'u bidukhanin mubin yaghshan nasa hadza 'adzabun alim.
Ini ayat yang disampaikan oleh Rasulullah. Kemudian asap itu kata Rasulullah berlangsung nanti sekitaran 40 hari dan 40 malam. Orang mukmin seperti mengena pilek, seperti orang yang berpenyakit pilek kata Rasulullah. Kemudian orang kafir seperti orang yang mabuk, yang mana asap itu keluar dari hidungnya, telinganya, dan bahkan keluar dari duburnya. Jadi proses lamanya dukhan itu nanti berlangsung di muka bumi sesuai dengan hadis Rasulullah yang telah kita sampaikan tadi, nanti selama 40 hari 40 malam, bukan sekitaran 7 sampai 9 tahun seperti apa yang disampaikan oleh saudara tadi. Tidak seperti itu ya. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, barangkali ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.